kamera aku yang mana ya? Oke, baiklah. Senang sekali saya Kak Rose. Hari ini sudah siap sama seperti Anda sudah siap di depan layar kaca Anda karena kita hari ini akan sama-sama untuk grouping. Daniel di pojok sana ada banyak sekali tamu dengan berbagai cerita, berbagai kisah yang akan sharing di sini ya. Tapi kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini beritanya sebenarnya nggak update yang bukan terjadi hari ini ya, terjadinya kemarin sore, tapi ini masih viral rame banget, masih berkaitan dengan berita viral minggu-minggu lalu yaitu mengenai Rizky Bilar. Jangan marah dulu, karena ini kita cuma bahas, bukan bahas kasus kok, bahas bagaimana kemarin dia ketemu wartawan pada saat dia harus datang ke Polres lagi karena wajib lapor ya, kan masih wajib lapor walaupun sudah tidak ditahan gitu. Statusnya kalau nggak salah masih tersangka ya, masih ya, belum dicabut juga gitu ya. Nah kalau biasanya kan dia kalau wartawan kan dalam suasana yang berbeda gitu kan, diwawancara manis-manis, unyu-unyu. Nah kemarin itu reaksi dia melihat wartawan itu yang menjadi sorotan. Seperti apa? Kita lihat videonya berikut ini. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Bang Bi. Itu nggak aku, kalau aku lebih fokus ke suara itu, suara siapa sih itu? Itu kayak suara dari story ya. Videonya cuma di situ doang. Perasaan larinya ada yang dari video dari pintu masuk langsung lari ke atas deh. Enggak ada. Itu dia pakai sandal ya? Pakai sandal, pakai topi. Tapi topinya metot merek ya. Tapi emang gitu kita suka salah fokus ya kan. Coba kita lihat komentar netizen, lihat itu kan di video itu apa wartawannya dari mulai dia lari walaupun gak diwawancara pun tetap jadi berita gitu ya, dan tetap jadi komenan netizen. Bunyinya salah satu ada, gue ulang-ulang videonya biar capek lari-lari terus. Rese banget ini. Yang berikut, biasanya kalau ada wartawan suka cengengesan terus ngemeng panjang lebar tuh. Aduh galak banget ya, netizen masih galak. Yang berikutnya, coba dong wartawan buat videonya yang dia lewat terus wartawan buang muka. Jangan malah dikejar. Kayak netizen masih kesal banget. Yang berikutnya, kayak maling ayam. Ada lagi komentar yang larinya kayak ditagih utang aja gitu. Ya nah, mungkin kan dia trauma gitu. Ada satu lagi, andai topinya jatuh. Mayan tuh bisa buat jajan yang ngejar. Capek tahu udah nungguin lama, masih harus kejar-kejaran katanya gitu ya. Namanya juga pekerjaan ya. Ada lagi komentarnya? Sama berarti fokusnya. Larinya nggak naturally kayak settingan. Aku nggak bisa berkata-kata, netizen Anda komentarnya memang out of the box ya. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga pemain sinetron juga, pernah main sinetron bareng Rizky Bilar nggak sih? Kita lihat profilnya Amar Zoni dan Iris Bella berikut ini. Iris Bella, artis kelahiran 1996 yang menikah dengan Amar Zoni pada 2019 setelah terlibat cinta lokasi dalam sinetron Cinta Suci ini, Agustus lalu melahirkan anak keempatnya bernama Ara Putih Sabai Akbar yang awalnya hendak diberi nama Asma namun tidak jadi karena mirip seperti nama penyakit dan bayinya sempat tidak menangis setelah lahir hingga membuat panik. Perempuan yang sebelumnya pernah keguguran anak kembar di usia kandungan 7 bulan ini, anak ketiganya yang bernama Airumi Akbar 1453 sempat cemburu terhadap Ara, namun kini sudah sayang bahkan meminta menggendong sendiri. Iris yang menghabiskan 90 juta rupiah untuk membeli perlengkapan bayi ini merasa bersyukur karena saat kehamilan Ara, Amar mendapat banyak tawaran syuting dan keduanya sedang menjalankan bisnis. Seperti apa cerita persalinan Iris Bella? Dan benarkah Iris dan Amar kerap berselisih karena perbedaan pola asuh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Iris Bella dan juga Amar Zoni. Ini yang aku bingung ya, terakhir aku ketemu kan dia emang belum hamil waktu itu ya. Tapi kenapa kamu belum melahirkan juga sih Amar Zoni? Nggak tahu deh. Amar Zoni, nah, kalian bukannya waktu terakhir kesini lagi proses untuk kamu kan nggak hamil. Iya. Kenapa kamu sehat banget Amar Zoni? Terlalu sehat ya? Terlalu bahagia. Terlalu bahagia. Langsung gak pede gitu. Salah acara nih kayaknya. Soalnya terakhir kita wawancara kan kamu bunyi kan olahraganya sampai mau pingsan-pingsan karena saking semangatnya. Bener itu sekarang tuh juga banyak ya waktu buat olahraga kan. Tapi masalah olahraga terus pulang Iris makan sajikan banyak ya udah. Oh ini istri pintar masak ya. Jadi kita lagi fokus sudah deh ini ya dulu deh. Iya bahagia aja. Bahagia dulu. Fokus bahagia. Aku senang tuh fokus bahagia. Ini mereka juga baru dikaruniai anak kedua.
Ya anak kedua ya. Betul. Alhamdulillah perempuan ya. Nih prosesnya juga kalian sempat panik karena begitu lahir nggak nangis. Tidak menangis ya. Tidak nangis. Apa karena itu ketelan air? Menelan ketuban ternyata. Panik dong pasti. Panik. Ya kan kita karena pengalaman ya, pastilah tiba-tiba pertama kan gitu. mikirnya yang enggak langsung enggak, gitu. Tapi alhamdulillahnya ditanganin sama dokter dan nangis kenceng akhirnya dan alhamdulillah sehat. Nemenin bapaknya di dalam. Nemenin dong harus. Oh, temenin terus. Kali ibunya kan sesar tuh kan, lagi gini Iya, kan, ya kan nggak kembali. lihat nggak berdaya gitu kan. Jadi bapaknya reaksinya gimana waktu itu? Oh dia, kamu gimana ya? Lebih inilah ya. Panik juga kamu ya? Awalnya iya panik banget, panik banget. Katanya kan kata dokternya selamat ya bapak ibu, Bayinya anaknya perempuan, baiknya perempuan sehat cantik gitu. sehat tuh. Tiba-tiba mana Alhamdulillah tapi kok nggak ada suaranya ya? Gitu ya? mana tangisannya gitu dok. Oh tapi terus diapain gitu akhirnya? Tiba-tiba nangis? dibawa keluar ruang operasi kan, dibawa ke ruang restorasi. Itu kan aku hanya terbaring, dia lari ngejer kan. Terus aku Panik kayak banget dong liat panik lari. lah. Iya aku ditinggal sendiri. Loh kok aku ditinggal gitu. Dok kenapa dok kok anakku nggak nangis dok? Enggak bu, pasti kan dokternya nenangin gitu kan. Dokternya bagus banget sih. Dokternya bagus ya. Dokternya dia masih tetap santai gitu, walaupun sebenarnya udah Ya ada sesuatu kondisi putih lah. agak kondisinya nggak nangis gitu kan. Jadi tenang aja pak, emang kayak gini wajar bla 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 bla. Kitanya kan udah Panik dulu. panik Deg-degan ya. banget gitu kan, karena ingat juga waktu si kembar waktu itu kan, jadi kayak waduh kepanikannya tuh kayak dua Ada kali trauma lipat lah gitu. ya. Ada trauma ya, tapi alhamdulillah ya sekarang nangisnya kenceng kalau di rumah. Yang kencang ya. Nangisnya kenceng. Oke, coba ada videonya ya, momen seperti apa sih momen persalinannya Irsila untuk anak mereka ya. Oh, lucu. Dan nih akhirnya kalian ganti nama. Itu gimana tuh cerita nama dari Asma ya? Asma. Jadi Ara sekarang panggilannya. Iya, jadi tadinya kan memang kita mau namanya Asma Putih Sabai Akbar gitu kan, karena memang Asma itu kan seperti Asmaul Husna, artinya kan bagus banget, artinya tertinggi, terdepan, terunggul, pokoknya yang terbaik lah gitu. Dan makanya kita mau menamakan anak kita itu. Tapi tiba-tiba pas proses persalinan, terus terjadilah itu kan, dimana dia keluar, dia nggak nangis, terus aku langsung lihat-lihatan sama suamiku kan, ini namanya bukan Asma gitu kan, jangan-jangan langsung ganti. Ya dia nggak suka deh nama itu. Padahal kan maksudnya niat kita doanya kan sebenarnya yang doanya terbaik, bagus, tapi ya. ya mungkin pas kita lihat Cuman karena mama kan. oh iya, Oh, mama juga bilang, sebenarnya mama juga udah bilang, Riz kamu benar mau namain Asma. Itu sebelum melahirkan? Belum melahirkan gitu kan, mama udah gitu kayak, kita kan enggak mah, bukan asma penyakit, bukan, asma bagus itu, artinya bagus, tapi mama udah kayak, feeling mama tuh ya. Nanti kalau sama temen-temen dipanggil Asma. katanya di apa Oh gitu gitu. kata mama. Taunya malah kejadian pas melahirkan Ya, gitu. diganti deh langsung ya. Diganti. Ara artinya apa? Ara itu artinya teduh, keteduhan, kayak perlindungan gitu, memberikan nyaman. Nyaman gitu ya. Nah ini kan tadi ya kan kalian ada trauma-trauma dan ini setelah aku lihat lagi berarti 3 tahun menikah 3 kali udah kamu hamil ya. Produktif ya. Produktif. Kan dia pengen anak 5 katanya. Iya. Kamu ya deket-deket lah 4. Ya, masih ingat kan aja udah Bapak 4 ini. ya. Oh ya udah 4 ini. Udah 4 sebenarnya. Jadi Gis gimana kamu ngerasa atau kalau kamu flashback lagi dari Aris Bella menikah 3 tahun 3 kali kamu hamil gitu. Makanya itu kayak aku sudah lelah banget. Akhirnya sekarang kita ya mau menikmati dulu lah, menikmati dulu kayak sama-sama kurus lagi gitu, program lagi kayak dan juga kayak pengen pacaran lah bersama anak-anak gitu yang ya agak tumbuh besar dulu di mana kita bisa keliling-keliling bawa anak-anak berempat aja kayaknya nikmat Menikmati banget. keluarga kecil Betul. kalian ini betul ya. Jadi langsung itu KB ya. Iya. Langsung ya pas itu. Iya. Oke, ini ada berita juga yang menjadi sorotan di vlog kalian ya, belanja. Ini kan padahal udah anaknya bedanya cuma sedikit, ya kan? Gak beda jauh gitu. Ini kayak mau hobi istri ibu nih kayaknya ini ibunya. Belanja nih. perawatan bayi sampai 90 juta rupiah. Emang gak ada yang endorse? Coba kita lihat. Komentar Itu dengan naturalnya gitu ya. Dengan natural pas dengar itu nggak reaksi acting. itu. Itu nggak acting ya. Pas dengar reaksi itu. Ini sampai ini protes juga sama netizen. Belanja kebutuhan bayi sampai 90 juta, pemborosan banget. Padahal kan barang yang dipakai anak sebelumnya masih bisa dipakai ke adiknya. Semoga ini hanya konten. Itu benar tuh kayaknya tuh. Bagus tuh pemborosan banget. Wah, yang berikutnya coba lihat. Ada lagi komentarnya. Enggak, tapi ini beneran belanja atau cuma konten sih, Bu? Antara Beneran keduanya belanja. lah. Ya kan kita Di belanja antara, sambil ya. dikontenin kan Dibelanja ya. sambil konten. Iya. Emang nggak nurun, beda. Biar supaya konten itu kan bisa balik lagi Oh kan. iya, Kita benar kan juga. harus Membiayai sendiri. menghemat gitu. Karena beda warna ya kan. Tapi nggak 90 juga kan sebenarnya. Terus setelah
konten itu ada banyak yang mau endorse kan lumayan tuh Iya, menghemat. lumayan. Kan udah Langsung balik disebutin. modal. Kan udah disebutin tuh yang belum baby bouncer belum. Changing Jadi table itu belum. sebenarnya kan kita punya saudara kita itu punya anak mau lahiran juga, anak perempuan juga. Ada 2 orang, 3 orang sorry. Jadi sekalian Iris kan belanjanya. karena terlalu Iya. baik, jadi kayak sekalian aja yuk untuk ini, jadi dibeli. Ya, Untuk kalau 3 orang perempuan. belanja milih jangan lihat harga, nanti stres biar bapaknya aja yang stres. Ada artikel juga nih, kalian sempat terguncang pada tahun pernikahan. Ini juga yang baru kalian bisa share sekarang karena mungkin situasinya udah tenang ya. Iya. Di awal-awal pernikahan dengan kehamilan, keguguran gitu kan pasti berat juga buat Iya. kalian. Gimana ya, pasti kalau aku sih ngerasa kayak setiap pernikahan tahun pertama pasti penyesuaian ya gitu, dan alhamdulillah kita juga sambil penyesuaian dikasih juga lah ujian sama Allah gitu kan. Dengan adanya kehilangan bukan berarti hanya sebatas itu aja kesedihan kita, tapi kan banyaklah konflik di belakang itu, dimana mungkin kan pasti keluarga kita juga ada terlibat kan, dan disitulah dimana ya rumah tangga kita benar-benar lagi diuji, dan kalau kita nggak kuat mungkin bisa aja kita juga akhirnya Guncang juga di dalam. amit-amit gitu kan, harus pisah. Tapi alhamdulillahnya kita malah jadi lebih kuat lagi karena ya kita dikelilingin orang-orang yang baik gitu. Apa-apa yang membuat kalian akhirnya kuat ya pada saat lagi adaptasi, dapat ujian, terus ya pasti ada feeling guilty di kalian berdua. Belum lagi orang kamu sih, Iya, kamu iya. sih Iya, gitu kan. betul. Ada yang kayak gitu ya. Karena kita punya tujuan yang sama sih ya. Kita punya tujuan yang sama-sama kita pengen lebih baik gitu kan. Dan kita memaknai pernikahan itu bukan hanya sekedar sepasang suami istri aja, tapi bagaimana kita bisa menjadi teman hidup. Jadi kita sebagai satu tim, teman hidup untuk merangkai masa depan yang kita impikan gitu loh, yang kita harapkan sama-sama. Coba kita lihat ini ada cuplikannya ya, cerita Iris Bella tentang tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Itu tuh bisa. Nah, sebenarnya pada saat kalian adaptasi di awal-awal apa sih yang membuat kalian kaget gitu sebagai pasangan ya? Apa tuh? Apa tuh? Amar ternyata apa ternyata harus diadaptasi? Apa lebih banyak ke keluarga besar atau penyatuan dua Pasti keluarga? sih ya, kayak Keluarga hampir juga sih. hampir rata-rata sebuah pernikahan gitu keluarga sih. Keluarga, pasti, ya. Bagaimana saling bisa beradaptasi. Oh, keluarganya kayak Iya. gini nih, kayak gini gitu ya. Tapi kalau di antara kalian berdua sendiri adaptasinya Ya, apa yang sama, terberat? kita kan karena sama-sama tulang punggung keluarga ya, sama-sama pemimpin gitu. Terus kan akhirnya kan menikah kan ya pasti ya aku Harus sebagai ada istri ngalah. harus ngalah. Nah, di situ susah juga awalnya. Kalau suami kan nggak bisa ngalah gitu kan, nggak mungkin ngalah. Tapi kamu banyak ngalah juga sih sekarang. Kalah bukan berarti kalah kok ya. Oh, jadi karena dua-duanya sama-sama dominan gitu ya. Oh. Iya. Jadi akhirnya gimana tuh solusinya? Atau ngobrolnya gimana tuh kalau ada yang nggak pas gitu? Iya, Komunikasi sih. komunikasi tetap Ngobrol. terbaik. Berantemnya gimana? Berantemnya, untungnya kita baik-baik kok, Oh, ya. baik-baik. Kalau lagi emosi, Jaga jarak jaga ya? jarak dulu, jangan sampai yang enggak. Ya hampir ini ya bisa dikatakan kayak nggak pernah kita berantem sampai bener-bener Oh, iya. gimana ya. Nada nggak pernah tinggi. Enggak pernah sih, sih enggak. kayaknya. Jadi gimana cara kalian? Kita sih dengan cara jalan- menyesuaikannya kalau misalnya sama-sama emosi ya kita kasih waktu apart dulu, diem-dieman menenangkan dulu. dulu. Sampai akhirnya tenang baru kita obrolin sama-sama gitu. Iya. Enggak di saat kita lagi emosi penuh amarah tuh saling kayak situ ingin menyelesaikan saat itu juga kayaknya nggak mungkin kalau kita sama-sama emosi. Jadi diendapkan kan. dulu ya. Diendapkan itu bukan berarti ditambah-tambahin dramanya. Diendapkan tuh dalam arti, ini aku marah tuh sebetulnya apa yang bikin marah Iya, gitu. Apa yang sebenarnya aku nggak introspeksi. suka gitu kan ya. Asal tahu caranya, ya akhirnya komunikasinya jadi lebih solutif. Iya. Oke, ini ada card games nih ya. Aku sosok nasehatin kayak aku benar aja. Tapi bener loh Mbak Feni, bener. Bener. Karena permasalahannya di hubungan itu komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, itu yang menimbulkan kayak salah persepsi, Iya. terus juga sama-sama kayak take and give-nya nggak saya kasih terus baik dari Kamu timbal baliknya nggak apa, ada gitu. kayak gitu kan, miskomunikasi lah seperti itu. Jadi belajar bagaimana cara menyampaikan apa yang diinginkan, Betul. itu yang apa diharapkan, sama belajar mendengarkan. Itu ya. Yes, Paling itu agak susah. penting. Itu agak susah mendengarkan itu. Iya, hampir rata-rata semua orang Iya sih sih. kayaknya. Karena nggak biasa ya. Kita pengennya didengar. Didengar gitu. terus.
Jadi kalian ada mediatornya nggak pada saat ini atau pada Enggak. saat itu yang Enggak ngajarin? sih, enggak. Enggak, belajar sendiri. Belajar dari pengalamannya. Jadi kan ada kartu untuk ditanya sekarang. Belajar mendengarkan pertanyaan. Amar Sony dulu buka. Mbak Fe ini berubah ini. Salah banget fokus loh di ya sini. sama gambarnya ya. Salah fokus loh. Ya harus foto lagi nih kan aku udah kurusan. Oke, langsung. Iya. Kita harus, sayang. Oke, jadi gimana nih? Iya baca. Iris, Heeh. andai aku melakukan kekerasan kepadamu, baik verbal maupun fisik, sama seperti artis yang lagi happening. Udah tambahin ya. Oh, nggak ada di sini. Tulisannya kayaknya ada. Apakah kamu masih mau memaafkan dan menerima aku dengan segala kekuranganku dengan mencabut? Gimana ya, agak sulit ya kalau kekerasan gitu. Kalau ya kita sih harus gimana ya? Sebelum menikah kan pasti udah harus ada kesepakatan dulu ya. Dan di sini kita kayak udah sama-sama sepakat tahu posisinya masing-masing gitu bahwa ya Amar sebagai suami, sebagai pemimpin, aku sebagai istri, sebagai pendamping. Kayak kita udah sama-sama tahu posisinya gitu. Sama-sama tahu di mana sih batas ketika kita marah, penuh emosi, harus tahu batasnya. Jadi kalau menurut aku, kita kan udah sepakat soal itu. Kalau sampai amit-amit banget ada kekerasan, apalagi fisik gitu, nggak hanya verbal aja sih, sebagai kalau aku pribadi sih sebagai perempuan sih ya belum tentu bisa Belum tentu bisa, apalagi mereka menerima ya. sekarang punya anak perempuan juga ya, Pak Amar ya. Kan sebagai contoh juga. Iya kata dia, aduh amit-amit ya mudah-mudahan Nggak, tidak tapi terjadi. masalahnya juga hal yang paling, menurut saya sih hal yang paling sangat tidak laki-laki banget ya. Laki-lakian itu bukan kelihatan kayak kita tuh jantan atau apapun. Tapi lebih tepatnya yang dibilang betul-betul laki-laki banget itu ya tidak sampai berbuat kekerasan sama perempuan. Harus menjadi pelindung. Harus, karena memang seperti itu kan statusnya. Diberi fisik yang lebih kuat begitu ya, itu untuk Betul. melindungi keluarga. Oke, Ibu Iris silakan. Gantian ya. Amar, kalau aku minta kamu untuk nggak follow akun cewek lagi, kamu terima nggak? Pertanyaan apa ini? Gak usah follow akun-akun cewek, semua Siapa yang mau di-follow. follow? Mau siapa yang follow? Ya follownya Kamu follow cowok terima aja semua. nggak, katanya? Mau nggak gitu? Jadi kalau misalkan, Kalau aku meminta kamu untuk nggak follow perempuan Akun lain, cewek-cewek, oh, kamu terima Di nggak? Instagram. aku udah buktiin kok kalau aku cuma follow kamu doang. Iya, udah gitu kok ya, udah gitu ya Pak. Itu Api, kamu akun Instagram cuma satu kan? Nggak ada alternya kan? Oh, Iris yang ada. Oh ini, Buat belanja. Kan buat belanja. mungkin kalau lagi aman. Oke. Iris, andai aku kedapatan selingkuh sama kamu Nah, dengan seseorang, Atau ada kecurigaan? ada kecurigaan, terus ada chat-chat lagi dari chat tanpa nama kontaknya Jono, apa yang akan kamu lakukan? Ada hal-hal yang mencurigakan dari dia. Tiba-tiba ting gitu ya. Ada WhatsApp mencurigakan. No. Kamu orangnya, iya enggak gitu ya. No, No, langsung marah. Cuman hanya di pesan gitu doang. Kan kita nggak tahu, kan terbukti atau enggak. Kalau terbukti ya no. Kalau terbukti Tapi kan di no sini ya. pertanyaannya kalau seandainya Kalau terbukti no, kalau enggak terbukti mah. enggak. Amit ya, amit. Amit-amit. Setia lah pokoknya, udahlah jangan macem-macem gitu ya kan ya. Yes, amin. Iris terakhir, amin. oke. Ya Allah. Amar, kalau aku pengen kamu kayak Iko Uwais, fokus terjun di dunia acting tanpa main di film yang ada adegan mesra sama cewek, kamu sanggup memenuhi itu nggak? Sanggup lah, lebih dari sanggup. Lebih dari Cuman yang sanggup. nggak sanggupnya itu kadang-kadang kayak harus butuh proses untuk bisa Membangun. kembali lagi, Balik fokus di... kembali lagi fokus untuk di film laga, kurusin badan dan lain-lainnya itu sih. Bisa proses. lah, bisa. Proses. Bisa. Jadi ini 3 tahun, 3 kali hamil, sekarang lagi fokus ingin kebahagiaan, menikmati kebahagiaan Ya, keluarga menikmati kecil. hidup. Tapi masih pengen anak 5. Kayaknya Dikurangin ya? sekarang
setelah belanja 90 juta, kayaknya udahlah, ya cukup ya. Kayaknya cukup satu lagi aja udah nanti. Satu lagi nanti. Oke. Amar Irismela, terima kasih sudah hadir berbagi Terima cerita. kasih Mbak Feni. Mudah-mudahan bahagia terus kalian keluarga. Amin. Sehat terus, Amin, amin. bahagia. Amin. Karir juga lancar dan sukses. Amin. Tapi kalau Amin. diingat-ingat gitu ya, Rumpi dimulai dari kita masih bujang Ya, sampai anaknya 2. sekarang sampai anak kedua Ah. masih terus berjaya gitu kan. Luar biasa. Rumpi terbaik. Buat Rumpi masih ikut. Rumpi terbaik.